datang. Monggo nanti yang mungkin belum bisa bergabung diinformasikan untuk teman-teman yang lain ya, bisa segera bergabung. Sekali lagi ini kita rekam dan rekamannya akan diakses oleh Google. Jadi mohon kiranya nanti Bapak Ibu semua bisa ikut dalam kegiatan hari kedua ini. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan tentunya mudah-mudahan kabar baik di Bapak Ibu semua. Untuk mengawali kegiatan kita di hari kedua ini, marilah kita buka dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar sampai nanti di akhir sesi. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Doa cukup. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Boleh kok. Alhamdulillah. Mic nih, boleh kita. Alhamdulillah baik Pak. Oke. Tugasnya sudah selesai semua, tantangannya Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah Pak. Belum, Pak. Ya, alhamdulillah. Nanti akan ada sedikit evaluasi nih Bapak ya. Terkait dengan materi yang kedua, kita akan berkolaborasi. Nah, di sini adakah yang menemukan kejanggalan di Google formulir yang sudah Bapak Ibu kerjakan? Ada enggak? Ya, dari Google Form yang saya sampaikan ini baru ada 23 yang menyerahkan ya. Baru ada 23. Kemudian formulirnya jadi apa ini? Jadi berubah. Dari yang pertama saya kirim ya. Jadi siapa yang merubah ini akan ketahuan nanti. Ya, ini Pak Fendi sudah senyum-senyum ini. Soalnya ceklek-ceklek. Ini enggak apa-apa. Masih belajar. Siap. Jadi ini adalah masuk di materi yang kedua, yaitu berkolaborasi. Nanti bagaimana Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan guru ataupun nanti kolaborasi antar siswa, ya, di sini ya. Dan di sini saya sudah berkolaborasi juga dengan Pak Effendi gitu. Jadi Google Form yang saya kirim jadi berubah semua. Nah, ini salah satunya, tapi tidak apa-apa. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang belum mengirimkan, silakan mengirimkan, masih kami tunggu gitu ya. Artinya ketika Bapak Ibu sudah belajar menggunakan tools, itu memang harus kita karaoke atau kita buka setiap hari, setiap saat, supaya ada pengalaman yang mungkin terus bertambah. Oke. Dari yang sudah mengumpulkan, saya lihat ada yang mengumpulkan Google dokumen, banyak, kemudian juga ada yang mengirimkan Google Form, Google Slide. Jadi ada beberapa yang mengumpulkan Google dokumen, ada 20, kemudian yang mengumpulkan Google Slide ada 3. Oke, nanti kita coba eksplorasi bersama. Dari yang sudah Bapak Ibu lakukan, mungkin ada yang mau diceritakan dengan kita. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bercerita. Saya Pak. Iya, Pak Effendi, silakan Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gini Pak, mau nanya karena kita ini seperti pengalaman baru. Walaupun umurnya sudah tua, tapi pengalamannya baru, Pak. Siap. Pertama tadi dalam mengisi dari Google Dokumen itu memang sangat sangat kendala sekali. Bahkan saya sampai tanya-tanya ke teman saya, itu saking bingungnya sehingga saya isi waktu Bapak ngirim email ke saya, terus saya isi itu. Nah, baru bisa terkonek ke tugas di Google-nya itu, baru saya approve itu, Pak. Tadi. Terus sebenarnya itu gimana? Monggo, Pak. Terima kasih Pak Effendi, luar biasa nih. Usaha Pak Effendi untuk belajar luar biasa. Jadi sebetulnya ketika kita sudah membuka di Google Classroom ke Bapak Ibu semuanya, di situ sudah ada classwork-nya atau tugasnya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal membuka, kemudian mengupload tugasnya di situ. Tetapi yang pertama kan harus membuat dokumen dulu, ya. Jadi Bapak Ibu membuat dokumen berupa Google Dokumen ataupun Google Slide, sudah jadi satu file gitu ya. Nah itu baru kita kita kirim lewat Google Formulir. Gitu. Nah yang terjadi di Pak Effendi adalah Pak Effendi ketika mengirimkan akses ke saya, semua mengirim saya kirim aja ya. Nanti mau diapakan saya monggo aja. Ternyata Pak Effendi merubah dari harusnya nama ditulis nama Pak Effendi, sekolahnya Pak Effendi dan sebagainya. Ya. Iya itu. Itu salah satu hal yang terjadi mungkin ketika kita berkolaborasi, ya. Mungkin yang jelas tahu alurnya, mungkin bisa langsung kita bisa berkolaborasi. Tapi yang kalau terjadi seperti ini, ya tidak apa-apa. Artinya ada yang mungkin perlu kita sepakati, di mana hak untuk Bapak Ibu nanti melakukan revisi atau mengedit atau menambah dan sebagainya. Ini akan kita coba eksplorasi di pertemuan kedua ini, bagaimana kita berkolaborasi dan berbagi. Okay? Ya, nanti untuk tantangan yang pertama ini masih kita kasih kesempatan, nanti kita perbaiki lagi formulirnya. Okay? Bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk mengirimkan, nanti kita kasih kesempatan lagi, kita akan perpanjang pengiriman Google Form-nya. Ya, yang sudah mengirimkan dan ada notis terlambat ya nggak apa-apa, gitu ya. Nanti kita coba perbaiki lagi. Gitu ya, Pak Effendi, nggak apa-apa. Ya. Tanya satu kali lagi, Pak. Dalam? Tanya satu kali lagi, Pak. Mau boleh, nanya. Iya. Ya. Gini, Bapak kan mengirimkan ke Classroom itu ya, Pak ya. Ya. Formnya itu. Nah, itu langsung diisi itu bisa ya, Pak ya? Langsung dibuka langsung diisi di situ. Oh iya, nanti saya paling enggak kan bisa di situ, bukan merubah emailnya Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya coba peragakan ya. Dari pertama saya akan membuat Google Slide, terus bagaimana nanti saya mengirimkan tugas saya gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin selain Pak Effendi ada yang mau disampaikan Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, makasih Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan untuk merefleksi apa yang sudah kita pelajari minggu atau pertemuan pertama kemarin, yaitu bagaimana kita mengenal tools dari Google for Education. Ada Google Dokumen yang kemarin sudah kita coba praktekkan, kemudian ada Google Slide, Google Formulir, kemudian ada email, ada Google Drive, dan sebagainya. Ini adalah sebuah langkah untuk kita bisa membiasakan untuk menggunakan tool-tool tersebut. Apalagi kalau Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan akun belajar, harapannya akun Bapak Ibu akan terus aktif, ya, ketika ada email baru masuk, kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan data, itu sekarang serba praktis, gitu ya. Hanya praktis itu tersimpan di Google Drive, gitu ya. Dan kita ketika akan mengirimkan, ketika kita akan berbagi semakin mudah.
tidak ada lagi kata untuk tidak membawa bahan gitu ya, artinya tidak membawa flash disk saya ketinggalan atau hard disk saya ketinggalan atau laptop saya ketinggalan gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu semua kita bekerja dalam satu sistem di mana kita bekerja di sana, kita menyimpan di sana dan kita berkolaborasi di sana. Memang perlu pembiasaan Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus terus gitu ya menggunakan pelan-pelan gitu ya, sedikit demi sedikit, tapi yakinlah ketika nanti Bapak Ibu semua merasakan dampaknya, Bapak Ibu akan nyaman di sana. Kita akan coba share screen ya, dari yang pertama tadi disampaikan Pak Effendi, bagaimana kita membuat tugas dulu, ya, kemudian bagaimana kita mengirimkan tugas. Ini sekaligus masuk di materi yang kedua, bagaimana cara kita berbagi dan kita berkolaborasi. Mohon izin, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan langsung raise hand atau Bapak Ibu langsung open mic. Ya. Mohon izin, share screen. Saya akan share screen entry screen saja supaya bisa cepat. Ya, contohnya kalau kemarin saya buat dari saya buatkan dari Google Dokumen yang Bapak Ibu juga bisa membuat juga menggunakan AI gitu ya, menggunakan artificial intelligence, langsung ke ekspor ke dokumen. Kemarin kita menggunakan Gemini gitu ya. Kita menggunakan Gemini, kemudian kita ekspor dokumennya menjadi Google Dokumen. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat materi presentasi menggunakan Google Slide. Yang ini merupakan salah satu tugas di tantangan pertama kemarin. Dari ketiga Bapak Ibu yang mengirimkan Google Slide, wah udah bagus nih, settingannya udah bagus, desainnya udah bagus. Silahkan nanti berkreasi tanpa batas untuk Bapak Ibu semua. Ya, kita coba buka tab baru, kemudian kita buka titik 9, kita pilih Google Slide. Oke, ini adalah menunya Bapak Ibu, dan pastikan Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID. Nah, karena memang saya setting tugas ini hanya bisa digunakan atau diakses untuk pengguna akun Belajar ID. Mungkin akun Belajar ID Bapak Ibu walaupun sama-sama pakai akun belajar, tapi di sini ada 3 jenis akun ya. Untuk Bapak Ibu yang di SMK pasti akan add guru SMK, kalau yang SLB add guru SLB, kemudian saya di sini, kemudian mungkin Mas Soam juga akan berbeda juga. Kalau saya ini menggunakan @dikbud, gitu ya, saya Bapak Ibu, kalau sudah kita pastikan kita mempunyai login di akun Belajar ID, kemudian kita baru bisa bereksplorasi. Ya, di sini ada menu ya, ini adalah mulai presentasi. Ketika kita akan membuka atau membuat menu baru, ya, atau kita bisa menggunakan template yang ada di sini. Ya, kita bisa mencari template. Ada banyak template, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Ya, ada template tentang presentasi umum, album foto dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini kita juga ada template dari kementerian ini Bapak Ibu. Ya. Di sini ada banyak template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Nah, ini ada template tentang Direktorat SMP, Kemendikbud, C1, ya ini banyak sekali ya Bapak. Ini Bapak Ibu nanti tinggal bisa ambil, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan template tersebut. Tinggal menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu semuanya. Ataupun Bapak Ibu bisa membuat template baru dan bisa berbagi dengan
guru-guru lain gitu ya. Jadi Bapak Ibu buat template, kemudian Bapak Ibu kirimkan template ini dan akan dimasukkan ke dalam template yang ada di Google Slide ya. Ini tadi dari kementerian, kemudian ini yang umum yang ada di semua layanan dari Google Workspace for Education gitu ya. Ini di template. Ya, kemudian yang ada di bawah ini adalah file yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita buat. Nah, ini saya sudah punya banyak sekali file yang kita bisa berbagi di sini ya. Nah, ini contohnya saya Bapak Ibu dari tahun 2001 gitu ya, 2021 ini saya dulu ikut GMT seperti yang nanti akan Bapak Ibu lakukan. Ikut ujian L1 gitu ya. Saya sudah lakukan tahun 2021 gitu ya. Saya buka itu memang kita harus banyak belajar mandiri Bapak Ibu semua. Jadi kita menggunakan tryout, kayak Bapak Ibu belajar mandiri yang saya share yang nanti akan mendapatkan hadiah Bapak Ibu. Jadi silakan disiapkan. Ini saya sudah menyiapkan satu hadiah untuk Bapak Ibu. Ini langsung ini dari notebook buku catatan dari Google. Nah, nanti yang capaian pembelajaran mandirinya paling banyak, presentasenya paling banyak akan mendapatkan buku ini. Buku ini spesial, walaupun hanya satu, tapi ini kemarin saya dapatkan ketika saya berkunjung ke kantor Google. Jadi bulan kemarin saya bersempat untuk datang ke kantor Google, melihat seperti apa sih aktivitas yang ada di kantor Google di Jakarta. Jadi sini saya dapat kenang-kenangan, dan kenang-kenangan ini spesialnya akan saya berikan ke Bapak Ibu yang dalam kesempatan hari ini, siang ini, sudah mencapai titik tertinggi di L0 pada kesempatan ini. Jadi ya, kita akan berikan untuk Bapak Ibu semua. Ya. Jadi gitu, ini adalah materinya Bapak Ibu, dan kita akan coba untuk membuat file presentasi kosong. Nah, tampilannya hampir sama dan hampir mirip dengan aplikasi sebelah ya, mungkin PowerPoint dan sebagainya hampir sama ya, menu dan sebagainya hampir sama. Silahkan nanti kita eksplorasi. Di sini kita akan menambahkan judul, kita langsung ketikkan di sini aja. Mungkin Bapak Ibu akan membuat pernafasan ya manusia. Ya, contohnya seperti ini. Kita akan membuat sebuah presentasi tentang pernafasan manusia. Nah, yang pertama mungkin bisa kita lakukan adalah kita menyiapkan rancangan sebetulnya. Jadi sebelum Bapak Ibu membuat sebuah media, walaupun ini baru berupa Google Slide atau paparan, tapi juga memang harus disertai dengan outline. Outline itu seperti garis besar. Apa sih yang akan kita buat di Google Slide ini? Ya. Google Slide-nya mau dibuat seperti apa? Saya kasih contoh yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu dari dari atas, dari Pak Mujiana ya. Saya coba contohkan. Mohon izin ya Pak Mujiana ya. Nah, ini Pak Mujiana ini masih mengekspor dari PowerPoint ini. Ya, kelihatan nih Pak Muji ya. Saya tak buka pakai. Nah, ini Pak Mujiana ini mengimport dari PowerPoint, ya, import slide. Kenapa? Ini masih ada PPTX, gitu ya. Kalau kita akan merubah, kita bisa langsung save as ke Google Slide sebetulnya.
ya. Kita convert ke sana, nanti PowerPoint-nya akan hilang. Ya. Oh, dia mencari datanya Pak Muji. Ya, enggak. Oh, dia dicari. Coba kita ekspor. Ya, jadi ini nggak bisa ekspor. Monggo nanti bisa diperbaiki ya, Pak Muji ya. Ya, ini contohnya. Kemudian coba saya ambil lagi tugas dari Bapak Ibu. Ini dari Pak Danang. Pak Danang tadi milihnya dokumen ya. Ya, Pak Danang Google Slide, tapi ini Google dokumen. Pak Danang, halo Pak Danang ada di sini? Ya, Pak. Ya, ini memang salah memilih mana ya? Salah memilih jenis tugasnya ya. Ini di jenis dokumennya Pak Danang Google Slide, tetapi isinya Google dokumen gitu ya. Oh iya, Pak, pilihannya keliru tadi. Ya, ya. Apa ada yang salah lagi yang lain? Ya, ya ini contohnya. Ya ternyata memang Google Doc-nya Bapak Ibu, Google Slide-nya Bapak Ibu masih mungkin belum membuat dari awal ya. Oke. Ya, saya coba lanjutkan ya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat judulnya, sama seperti di aplikasi yang sering Bapak Ibu buat, kita bisa membuat ini ya, tema di sini boleh langsung kita pilih tema. Sebelah kanan ada tema. Ya, contohnya kita langsung klik temanya. Kita tambahkan judul di sini. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Jadi baru tinggal menambahkan, ya kita bisa menginsert. Contohnya, kalau Bapak Ibu akan menambahkan satu teks lagi, bisa. Ya. Kita tinggal masuk ke sisipkan. Ya. Ada gambar, ada teks, ada video, dan sebagainya. Contohnya kita masukkan teks, ya kita masuk sisipkan teks. Kita masukkan di bawah sini, kita akan tuliskan nama kita, gitu ya. Kita klik. Ya. Dan kita bisa ngedit warna, kemudian jenis fontnya, gitu di sini. Kita bisa tiga ini kita bisa merubah warna teks, gitu ya. Kemudian kita bisa memperbesar ukurannya. Kemudian jenis hurufnya, gitu ya. Silakan disesuaikan. Nah, oke, ini slide pertama, judul, gitu ya. Mungkin tadi kita di awal kita harus membuat namanya outline atau apa ini ya istilahnya uraian apa ya poin-poin materinya yang akan kita buat. Slide pertama judul, slide kedua persepsi berupa video, slide ketiga bisa berupa pendahuluan dan sebagainya. Ini perlu kita rancang. Oke. Kemudian kita akan tambahkan slide kedua, kita akan tambahkan slide baru, caranya kita klik kanan, kemudian kita slide baru. Nah, di sini. Kalau mau beda template boleh, ataupun sama juga boleh. Ya, contohnya kita coba yang berbeda, maaf,
temanya sama. Ya. Yang kedua ya, kita tambahkan di sini. Tema untuk semua gitu ya. Kita akan coba undo. Ketika Bapak Ibu mungkin kok ini enggak cocok ya, kita undo aja. Di sini ada undo atau urungkan gitu ya, ada di situ. Ya. Kalau kita akan menambahkan satu video untuk kita persepsi, ya kita hapus ya. Kita bisa sisipkan berupa video. Ya, kita coba bisa ambil dari Google atau Google Drive. Ya, kita buat video pernafasan manusia kelas 11. Nah, di sini udah ada Bapak semua, ya. Kita tinggal memilih dari mana kita akan menembetkan atau menempelkan. Ya, coba kita ambil yang pertama ya, kita ambil, kemudian kita sisipkan. Nah, kita sudah bisa memasukkan di sini. Ya, kita coba besarkan. Kita bisa besarkan atau kita bisa full screen. Di sini ada aturannya, ada opsinya. Ya, kemudian kita bisa juga mengatur video ini kita tidak akan putar semua gitu ya. Kalau kita putar semua, ini ada 19 menit 36 detik. Ini terlalu lama untuk persepsi. Bapak Ibu bisa memotong mulai dari mana ya sampai mana gitu. Contohnya kita akan coba mulai dari tengah saja untuk persepsinya. Kita coba tarik gitu ya. Nah, dari sini faktor frekuensi pernafasan. Ya, kita bisa mulai dari menit ke berapa tadi? 13.38 ya, 13.38. Ya, sampai ke menit ke berapa nanti akan kita dimulai dari 13.38 sampai ke atau sampai ke 15. Kita sampai ke menit 15. 15.00 ya. Nah, kita bisa mematikan audionya, boleh. Kemudian ukurannya tadi kita sudah buat full screen ya. Posisinya, kemudian teksnya dan sebagainya. Ini pengaturan. Jadi ketika kita memilih video, kita tidak harus mengedit dulu sebelum kita menempelkan ke Google Slide ini. Tetapi kita bisa memulai dan mengakhiri ketika kita menempelkan video tersebut. Ya, contohnya ini. Kalau sudah selesai kita close. Ya, kita akan mencoba, kita dari depan ya, kita slideshow. Oke, kemudian kita next. Kenapa ini tidak terputar gitu ya? Ada yang tahu kenapa ini kok tidak langsung berputar Bapak Ibu? Yuk, ada yang tahu? Kenapa videonya kok nggak langsung berputar? Padahal saya tadi ininya langsung berputar. Yuk, ada yang bisa memberikan jawaban? Ada Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi karena kita belum men-setting gitu ya. Kalau ini kan kita putar ya. Nah, ini tadi terjadi karena kita dalam menyetingnya, gitu ya. Kita dalam menyetingnya kita tidak menggunakan apa Bapak Ibu? Otomatis atau full diputar secara otomatis. Gitu.
Nah, jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu mau setting itu menjadi diputar otomatis, ya, tinggal Bapak Ibu aja diklik tadi videonya, klik 2 kali gitu ya. Kita klik videonya, kemudian nanti di sini akan ada pengaturannya. Ya, akan ada pengaturan videonya. Ya, maaf. Ya, di sini ada pengaturan videonya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa mengatur ya bagaimana video itu diputar, gitu ya. Ya. Di sini ketika saat klik atau secara otomatis atau manual. Jadi Bapak Ibu bisa memutar secara otomatis. Klik otomatis. Kalau nanti kita slide show-kan, ya, otomatis akan berputar. Ya, seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Ya. Oke, saya lanjut. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu akan akan menambahkan teks yang di bawahnya, ya tinggal ditambahkan slide baru. Ya, kemudian Bapak Ibu tambahkan materinya. Apakah kita bisa menyisipkan dengan menggunakan EA dan sebagainya? Tentunya sangat bisa ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Mas Arief, ada yang mau disampaikan dulu? Mas Arief, ayo. Halo Mas Arief. Udah. Belum. Iya, Mas Arief, silakan Mas Arief. Belum ada yang disampaikan, Pak. Oh, Mau dilanjut dulu. oh ya, siap. Iya, terima kasih Mas Arief. Ya, saya akan lanjutkan. Saya akan coba share screen lagi. Oke, saya akan coba tambahkan lagi. Ya, saya akan coba tambahkan lagi beberapa teks, gitu ya. Kita sisipkan teks, boleh. Kemudian audio, bentuk, tabel, dan sebagainya ada di sini. Kita coba masukkan teks ya, dengan format judul yang mungkin sudah disampaikan Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah materi gitu ya, Bapak Ibu bisa masuk di opsi gitu ya, kita bisa membuat bantuan. Kita coba masuk ke bantuan, boleh. Ya, kita bisa membuat sebuah materi gitu. Ternyata bantuannya masuk ke bagaimana kita membuat slide. Nah, contohnya ini apa yang ada di menu ini Bapak Ibu, ada di menu pelatihan ya bantuannya gitu ya. Add-on ini ini kita bisa menambahkan untuk sebuah aplikasi baru di sini bisa. Kemudian kita bisa ya membuat kamus, dari kamus boleh, kemudian kita juga mengatur duplikatif slide, background dan sebagainya. Oke, komentar dan sebagainya. Ya, kita coba buat satu materi. Kita akan coba buat gambar, sisipkan dalam bentuk gambar.
yang kita telusuri dari internet. Pernafasan manusia. Kita bisa ambil satu gambar, sisipkan. Wah, ini ternyata bahasa asing gitu ya. Kita bisa ulangi lagi. Ya, gambar net. Ya. Oke. Kita bisa memposisikan, ya, mau ditaruh di mana boleh. Oke ya, ini sampai nanti selesai, Bapak Ibu semuanya bisa mengisikan materi-materi yang ini Bapak Ibu lakukan. Sekarang kalau Bapak Ibu ingin mencoba untuk mempresentasikan, tinggal klik slideshow. Nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan ini di tampilan di presentasi gitu. Artinya tampilan penuh. Sekarang saya ingin membagikan sesuai dengan materi yang hari ini adalah bagaimana kita membagikan proyek kita seperti yang dialami Pak Effendi yang mengedit yang saya kirimkan nanti menjadi apa yang ingin Bapak Ibu masukkan di sini. Saya ingin Bapak Ibu mencoba untuk memasukkan objek di Google Slide saya. Saya akan coba bagikan, caranya kita klik bagikan. Oke. Ini yang memiliki saya, aksesnya akan saya buka untuk siapa saja yang memiliki link. Kemudian untuk editor. Jadi saya kasih akses Bapak Ibu untuk mengedit slide saya. Ya. Saya ingin setiap Bapak Ibu mengisi di satu slide sampai nanti slide ini berakhir. Jadi Bapak Ibu kalau slide 1 sudah ada, slide 3 sudah ada ya diisi slide 4 dan seterusnya. Ya. Saya akan bagikan ke Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak Ibu untuk membuka di kolom chat ya. Saya buka di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu klik link yang saya bagikan. Kemudian Bapak Ibu coba tambahkan slide satu orang untuk bisa mengeksplorasi. Mau dikasih nama, kemudian sekolah gitu ya. Atau mau diberikan foto atau diberikan ilustrasi yang lain, saya persilahkan. Kita coba untuk berkolaborasi. Ya. Saya coba share screen. Nah, ini udah banyak sekali nih yang masuk nih. Ya, yuk silakan langsung mengisi. Nah, ini di slide 4 ini ada 3 nih yang mengisi. Saling rebutan ini. Slide 5 ada 3, ada 4, ada 5. Oke, monggo kita coba. Wah, Mas Mai langsung menguasai ini. Ya, Mas Mai langsung menguasai ini.
Wah, ini Pak Effendi sama Bu Alfian ini saling berebut ini ya. Siapa yang mau mengalah nih, Pak Fauzi atau Pak Effendi ini, Pak Hanafi ini. Ya nggak apa-apa, ya satu-satu berdua juga boleh, ya boleh. Slide kelima malah nggak ada yang ngisi nih. Slide ke-6, oh tadi slide ke-6 ya, maaf. Slide ke-7 yang ngisi hamba Allah ini ya. Please jangan diedit. Oke, kemudian slide 8, Pak Kardianto. Wah, langsung ke materinya paru-paru. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya, Bapak Ibu semua. Ayo silakan berkolaborasi yuk. Yo, silakan. Wah, ini slide 5 ini kelihatannya slide paling ramai. Wah, Pak Effendi langsung pindah. Ya, Mas Mei silakan ditambahkan objeknya apa gitu. Gambar apa pemandangan gitu, Mas Mei. Wah, Pak Effendi jadi jagoan nih di slide kelima ini. Pak Fauzi pindah ke slide ke-6 tapi sudah dipakai juga Bu Puji Astuti. Yuk, saya kasih waktu nih, Bapak Ibu silakan berkolaborasi. Ya, sudah sampai ke slide 21. Ya, kan sudah saling membagi sendiri ini ya. Tapi ini baru 18 nih. Baru 18 yang berkolaborasi. Monggo yang lain masih ditunggu Bapak Ibu berkolaborasi silakan. Masih 18. Separuh aja belum nih yang berkolaborasi. Ya, sudah banyak nih. Woi, ada videonya juga kan. Waduh, Mas Mai ini Pancasila.
Yo, sudah sampai ke slide 24 nih. Ini Bapak Ibu, saya coba ini ya, install add-on untuk menghilangkan background. Jadi di sini Bapak Ibu tidak harus nanti menggunakan remover itu ya. Tapi kita bisa menggunakan remote background yang di luar apa? Di luar aplikasi ini. Ya. Tapi kita bisa menggunakan di aplikasi ini. Ini garuda Mas Mei saya naikkan ke atas. Nah, ini contohnya. Kita bisa meremove background ya. Gitu. Kue ini bagus nih. Oke, sip. Kue ini mantap gambarnya. Hiruplah udara segar, tetap semangat, hiduplah karena perjalanan masih panjang ya, panjang banget. Baru hari kedua, Pak Sugianto, oke. Akhirnya juga Bu Anis. Oke, coba 5 menit lagi. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa hasilnya ya. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, Bapak-Ibu ya. Kan, ada yang ditanyakan boleh.
Wah, ini Pak Fendi baru yoga. Ya, sudah belum? Bapak Ibu. Ya, silakan yang sudah selesai bisa dilihat-lihat dulu. Nanti kita coba presentasikan ya. Oh, sudah ada 28 slide dari ada yang insert foto, ada yang video, Bu Ariza, Desi, dan
Ya, saya akhiri ya, sudah jam 2. Untuk kolaborasinya, terima kasih. Ini sudah ada berapa nih? Sudah ada 28 slide. Ya. Sekarang, Bapak Ibu, bagaimana tadi cara mengopikan linknya ya? Kalau Bapak Ibu sudah bisa berkolaborasi, tentunya juga sudah bisa mendapatkan link ya. Walaupun tadi hanya tinggal ngeklik yang Bapak Ibu dapat di Google, di kolom chat. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencoba membagikan, kita klik bagikan, ataupun gini, sebelum saya bagikan ini ada materi juga, bagaimana kita memberikan komentar di pekerjaan kolaborasi. Contohnya, saya akan memberikan komentar di slide-nya Pak Effendi. Ya. Jadi saya akan memberikan komentar. Ini di fotonya kita akan berikan komentar. Kita langsung klik fotonya, kita klik kanan, dan kita tulis komentar di sini. Ya. Ya. Saya berikan komentar. Nanti di Pak Effendi, mungkin Pak Effendi bisa coba menjawab komentar saya. Temu nggak Pak Effendi komentarnya? Atau Bapak itu ada yang mau mengomentari slide yang lain boleh. Nah ini Bu Wanti ini nih, slide ini mau saya komentari nih, terlalu kecil Bu. Komentar. Jelas saya coba-coba ya Mas. Oh iya, teksnya terlalu kecil Bu. Ya, teks kecil. Kita beri komentar. Nah, cara membesarkan teksnya, jadi silakan diklik, kemudian di blok bisa seperti ini, Bu. Kemudian di sini ada titik 3. Ini kita plus ya, ini kita tambah. Ya, ya. Caranya begitu. Untuk spasinya kita bisa pilih. Kita bisa. Jadi kita bisa memindah, kita bisa ngedit pekerjaan teman kita, gitu ya. Kita bisa ngedit. Jadi seperti apa sih idealnya kalau kita berkolaborasi akan kita temukan jawabannya. Apakah perlu ada koordinator atau pembagian tugas dan sebagainya. Nah, coba kita lihat ada komentar nggak di sini. Ya, komentarnya baru saya. Wah, ini ada respon. Pak Mei sama Pak Hanafi, wajah tersenyum dengan 3 hati. Ya, dari sini kita bagaimana berkolaborasi, kita berproses atau kita berinteraksi menggunakan teknologi. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Tidak hanya untuk Bapak Ibu ketika memberi materi pelajaran, tetapi juga untuk meringankan tugas kita bersama. Contohnya ada pekerjaan sekolah yang harus diselesaikan, mungkin kita bisa berkolaborasi. Ya, ini Pak Fendi sudah bisa berkomentar di sini. Ya, oke, di sini sudah kita coba cek. Ya, ini Pak Arif, ini juga mungkin bisa kita tambah, tidak kurang. Ya, kalau sudah, kita akan melanjutkan bagaimana cara mengirim tugas. Ya. Bagaimana cara mengirim tugas. Kalau sudah selesai ya, ini yang tadi ditanyakan Pak Hanafi, bagaimana cara mengirim tugas di classroom. Saya akan coba stop sharing dulu. Saya akan sharing lagi supaya bisa berbagi layar yang tampil. Sekian.
Bagaimana caranya kita berbagi? Di sana tadi saya sampaikan bahwa dokumen yang dibagikan oleh Bapak Ibu harus disetting untuk publik ya. Jadi tidak hanya dibatasi yang yang memiliki link saja, tapi bisa diakses oleh semua yang bisa yang tidak hanya di ini, yang tidak hanya di kementerian, tetapi Bapak Ibu bisa share ke guru SMA, guru SMK, ke Diknas dan sebagainya. Caranya kita bagikan, ya. Kemudian aksesnya, ya, kita bisa merubah di sini, Bapak. Ya, ini kan dibatasi ya. Artinya dibatasi itu ketika kita membuka itu orang akan minta akses. Gitu. Kayak kemarin seperti yang saya alami ketika Pak Effendi minta akses, kemudian Bu Desi dari yang minta akses, gitu ya. Nah itu coba saya kasih akses. Saya kasih akses ternyata tidak ada perubahan yang tadi saya sampaikan. Kalau dibatasi akan seperti itu, tapi kalau kita hanya ke kementerian ini ya hanya yang disebut saja yang bisa. Atau hanya guru SLB atau guru SMK saja yang bisa. Karena itu kita coba beri ke siapa saja atau ke publik. Siapa saja yang memiliki link walaupun dia menggunakan akun Gmail biasa atau Gmail pribadi, dia bisa mengakses. Kemudian haknya dia sebagai apa? Yang pertama ada hanya untuk melihat, jadi dia hanya bisa melihat saja. Tidak bisa berkomentar seperti tadi. Kemudian yang kedua berkomentar. Berkomentar itu tapi tidak bisa merubah. Kalau tadi saya kan bisa berkomentar dan saya bisa merubah. Punya tuan ini, saya besarkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah editor. Ya. Editor ini bisa mengedit atau merubah yang kita kehendaki. Kendalanya, kalau kita kolaborasi seperti ini, tanpa koordinasi, tanpa ada kesepakatan, ya tadi ada yang slide 1 dipakai 5 orang, saling menimpa, saling menghapus, itu bisa terjadi, Bapak. Itu kalau kita kerja kolaborasi, baiknya kita sudah menyiapkan aturan mainnya. Contohnya untuk pernafasan manusia yang membahas tentang paru-paru, Pak Hanafi, 2 slide 4 dan 5. Kemudian yang Bu Desi, slide 6 dan 7, gitu. Diteruskan. Itu nanti akan kerjanya akan rapi, kemudian bisa selesai dengan sesuai target. Kalau tidak ada pembagian, kadang-kadang ya itu saling berebut, ada yang nggak mau ngalah gitu ya. Yang tadi ada yang mau ngalah pindah ke bawahnya, oh kok bawahnya sudah ada, pindah lagi dan sebagainya. Itu hal yang harus diperhatikan ketika kita bekerja kolaborasi. Kita bisa settingnya editor. Tapi untuk tugasnya, Bapak Ibu cukup minimal setting ke pelihat saja. Jadi saya hanya bisa melihat, saya tidak bisa merubah tidak bisa merubah tugas ataupun tidak bisa merubah materi yang Bapak Ibu kirimkan. Ya, kalau sudah siap selesai, kemudian Bapak Ibu bisa tinggal salin link di sini. Ya, salin link. Kemudian saya akan coba buka tab baru lagi. Bagaimana cara mengirimkan tugasnya gitu ya Bapak ya. Ini kemudian saya pakai akun yang satu gitu ya. Saya masuk ke Classroom. Ya. Ini ya Pak Effendi dan teman-teman yang lain. Tugasnya ada di sini Pak. Jadi ketika ini ada tantangan 1 nih, saya belum kerjakan nih, walaupun terlambat nggak apa-apa. Tantangan 1 saya klik di sini. Itu 1, bisa. Atau kalau Bapak Ibu keluar menu seperti ini, ya classwork ini, Bapak Ibu klik classwork. Ya, kita masuk di topik pertemuan pertama. Pertemuan pertama, kemudian di tantangan 1, kita klik tantangan 1.
Kalau ada yang merah ini artinya kita sudah terlambat. Melampaui batas hari ini jam 12.00. Ya. Kalau seperti ini kita terus kerjakan, kita ke view instruction, kemudian kita buka Google Form-nya. Ya, ini karena saya buka yang Google Form. Saya buka. Ya, sudah masuk. Yang saya kasih nama di sini. Saya ternyata saya coba yang tugas dari ini aja saya masukkan. Oh iya, mohon maaf, ini ternyata saya salah set Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, nanti saya perbaiki lagi. Ya, ternyata di Google Form-nya saya salah set ini linknya ya. Coba saya kirim ulang ya. Saya coba buka di ya, baru bisa ya. Oke, saya coba. Ya, Bapak Ibu, nanti saya set lagi. Ini tinggal harusnya seperti ini ya. Kalau tadi kemungkinan kita kolaborasinya adalah di Google Form-nya, gitu ya. Masukkan nama, ya, kemudian sekolahnya, jenis dokumennya, kemudian mata pelajaran. Kemudian linknya tinggal dipastekan di sini, Pak. Nah, ini linknya. Kemudian bisa kirimkan. Nah, itu baru selesai. Ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk tugas 2, tugas 1 sudah saya perbaiki lagi ya, Bapak Ibu ya. Mungkin saya ada salah setting. Nah, nanti akan kita coba bahas di materi yang kedua tentang bagaimana kita membuat Google Formulir sebagai tantangan di tantangan kedua ya. Oke, ada pertanyaan Bu Anis, apakah tampilan disisipkan lewat HP atau PC berbeda? Nah, ini sisipkan
ya Google Slide ya, sebetulnya tidak berbeda, cuma tampilannya saja yang berbeda. Tapi kalau untuk sisipkannya, video dan sebagainya hampir sama, Bu. Kalau Ibu sudah menggunakan handphone, ya, jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu loginnya pakai akun belajar Bapak Ibu, mau di handphone, mau di PC, itu sudah bisa diakses dengan baik, gitu ya. Jadi tidak ada masalah, gitu. Ya, sekarang coba saya akan cek lagi, nanti Bapak Ibu bisa mengirim ulang untuk tantangan 1 dan tantangan 2. Ini saya kasih waktu sampai tanggal 8 ya. Tanggal 8 siang ya. Jadi tugas 1 bisa dikirim ulang, nanti saya coba kirim ulang linknya di Classroom, atau nanti saya set lewat PIC, yang SLB Mas Mei, kemudian yang SMK Pak Arief, untuk bisa di-set ulang lagi. Saya baru tahu nih tadi, ketika saya cek lagi, ternyata mungkin benar, Pak Hanafi bingung juga ya. Mau di-klik kok nggak bisa, gitu ya. Mohon maaf. Iya betul Pak, bingung sekali. Yang itu bisa dirubah, Betul. namanya itu bisa dirubah, yang lainnya nggak bisa tadi. Betul. Ya, Iya. salah saya Pak Hanafi ya. Nanti saya coba perbaiki Iya. lagi ya, Pak Hanafi Iya ya. Pak, makasih. Saya perbaiki, nanti Bapak Ibu bisa mulai lagi mengirim ulang saja. Yang sudah dikirim ulang lagi untuk tugas pertama dan nanti tugas kedua. Ya, berarti saya mohon maaf. Kemudian sekali lagi sebelum kita akhiri, ini udah sore ya, sudah hampir setengah 3. Mas tanya Mas, Jadi bukan yang untuk tantangan itu apa harus kudu mata pelajaran? mungkin kalau ngajar nggak harus. Mungkin dokumen-dokumen yang bisa berbentuk presentasi tentang sekolah boleh, Google Slide tentang sekolah boleh. Tentang Google dokumen tentang peraturan-peraturan boleh. Yang penting dibuat menggunakan Google dokumen dan ataupun Google Slide gitu. Saya Dasarnya aja penting itu nggak Pak, Mas, dokumen dan slide gitu. Isinya betul. menyesuaikan aja nggih. Oh iya, boleh. Terima kasih Bu Antini. Iya, matur nuwun. Jadi nanti isinya tugas revisi tantangan 1 dan 2, tantangan 1 nanti bisa tidak harus mata pelajaran gitu ya. Tapi yang Bapak Ibu ngajar di kelas, harapannya bisa mata pelajaran supaya bisa digunakan bersama-sama. Kemudian untuk tugas tantangan kedua berupa Google formulir, nanti bisa berupa soal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan atau bisa Bapak Ibu manfaatkan di sekolah masing-masing. Kalau Bu Wanti ini nanti tidak ngajar mata pelajaran, ya bisa membuat Google Form untuk pendataan siswa ataupun guru seperti itu. Oke. Ya, sekilas Bapak Ibu saya akan sampaikan materi saya di pertemuan kedua. Ya, tantangannya juga sudah saya sampaikan juga. Ya. Mengajar dengan Google Workspace for Education, ya. Tantangannya adalah bagaimana teknologi ini ketika Bapak Ibu gunakan di kelas. Tentunya beragam ya. Apalagi yang di SLB Negeri 2 Gunung Kidul dengan kondisi anak yang mungkin khusus gitu ya, istimewa gitu. Memang kita harus bisa memposisikan alat itu sebagai apa. Kalau kita mau fungsikan full alat itu sebagai alat bantu kita untuk proses pembelajaran, kita tinggal biar mereka belajar sendiri, mungkin akan beresiko. Ya, beresikonya apa? Ya, siswa dengan kemauannya sendiri bisa bisa menggunakan alat dengan tidak terkontrol. Gitu. Tetapi juga terkendala apa? Jaringan. Ini di bidang SAR ini sering dikeluhkan oleh kepala sekolah ini. Maaf, jaringanku tinggi dan sebagainya. Listriknya mati dan sebagainya. Itu juga salah satu kendala yang mungkin sebetulnya bisa kita atasi ya dengan memperbaiki infrastruktur yang ada di sekolah ataupun di instansi masing-masing. Kemudian teknologi ini bisa meningkatkan pengajaran. Ya, bagaimana saya bisa aktif, bagaimana saya bisa produktif
dalam menghasilkan materi-materi pelajaran. Hasil-hasil yang Bapak Ibu dapatkan nanti bisa di-share, bisa disampaikan untuk siswa menggunakan media sosial, bisa menggunakan handphone, dan sebagainya. Mungkin menggabungkan dua alat. Seperti yang tadi, saya menggunakan Google Formulir, kemudian dimasukkan di Classroom. Ya, bagaimana kita bisa membuat ujian, dan kayak tadi kita sudah berlatih, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu ketika saya memberi tantangan ini adalah kita berlatih sebetulnya. Nanti nilainya adalah ketika Bapak Ibu post-test sebetulnya. Ya, kita hanya akan melihat seperti apa sih proses Bapak Ibu. Hanya 2 atau 3 halaman nggak apa-apa, hanya 1 halaman nggak apa-apa, tapi bagaimana Bapak Ibu berproses bisa menghasilkan. Ya, gitu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengirimkan tadi sudah bisa. Walaupun ada kendala ya, saya mengakui saya mungkin salah dalam setting. Mohon maaf sekali lagi dan nanti akan saya perbaiki. Untuk tantangan pertama dan kedua bisa dikirim ulang sampai besok hari Selasa jam 12 siang. Kemudian menggunakan alat bersama-sama untuk mengajar di kelas. Nah, kayak tadi Bapak Ibu kita bisa berkolaborasi menggunakan Google Slide, saling menambah, memberikan masukan, sehingga apa pekerjaan kita menjadi ringan, pekerjaan kita menjadi mudah dan cepat selesai. Ya. Nah, berkolaborasi dengan Google Drive. Kuncinya di situ, Bapak Ibu. Ketika kita sudah memanfaatkan Google Drive dengan baik, itu sebagai tempat untuk kita bisa berbagi. Dokumen itu semua tersimpan di sana, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat Google Slide, itu juga tersimpan di Google Drive. Tinggal kita bagikan saja. Kita tinggal berkolaborasi saja. Nanti Bu Kepala Sekolah, Bu Wantini, Bu Supin, ketika ada tugas, tinggal yuk kita bagi drive-nya. Kita buat drive bersama. Tinggal semua bisa mengakses dan semua bisa bekerja. Ini akan sangat mempermudah kita dalam bekerja. Ya, hampir sama aksesnya seperti di file tadi, kita bisa melihat, kita bisa mengomentari, dan kita bisa ngedit. Itu hampir sama. Hampir semua kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan di Google itu pasti menggunakan 3 tab. Ada hanya melihat, bisa memberikan komentar, ataupun bisa melihat. Ya. Untuk mendapat link, tadi sudah kita praktekkan, kita bisa membuat link, kita bisa mengcopy, kita bisa meng-share, mungkin bisa lewat chat, bisa lewat WA dan sebagainya. Ya, berbagai dokumen sudah kita praktekkan, memberikan komentar juga sudah. Sekarang untuk tantangan yang kedua, Bapak Ibu saya minta untuk membuat Google Formulir atau Google Form berisi soal ya sesuai dengan mapel ataupun kebutuhan Bapak Ibu ya. Nanti akan saya rubah. Sesuai dengan mapel atau kebutuhan Bapak Ibu dengan jumlah soal minimal 10 dengan 3 tipe soal paling tidak ya, bisa isian singkat, bisa kirim file ataupun bisa pilihan ganda. Ya. Kemudian dibagi menjadi 2 bagian, ada identitas dan soal. Seperti apa? Saya akan coba praktekkan ya, mungkin waktu 10 menit lah. Saya akan praktekkan bagaimana kita membuat Google Formulir. Ya. Pertama kita coba share lagi. Ya, ketika Bapak Ibu sudah membuka Windows baru, jendela baru, kita tinggal klik titik 9, kemudian kita pilih Forms, Google Forms. Sama ya, seperti tadi tampilannya Google Slide, kita bisa menggunakan formulir kosong, ataupun kita bisa menggunakan template. Dan ini yang di bawahnya adalah yang sudah kita buat. Ini ada di drive kita masing-masing. Kita coba dari formulir kosong. Ya. Kita kasih ini judulnya.
Ya, silakan bisa kemudian kita kan ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian identitas. Mungkin yang bisa berisi nama, gitu ya. Nama. Kalau kita sudah punya daftar nama, kita bisa mengisikan dan siswa tinggal memilih. Kalau enggak, kita siswa mengisikan, boleh. Jawaban singkat. Kemudian kita coba isi wajib diisi, gitu ya. Ini wajib diisi. Nama. Kemudian kita tambahkan soal, ada tambah soal, ada import soal, ada tambahkan judul dan sebagainya, gambar dan sebagainya. Ya. Kita tambahkan pertanyaan kelas, ya, karena kita mungkin ada 3 kelas di situ, kita tambahkan dengan cara kotak centang, kotak centang. Kita berikan alternatif opsi 1 kelas 10, kemudian kelas 11, dan kelas 12. Ya. Oke. Kita juga isi wajib. Ya, mungkin gitu. Ini untuk identitas, kalau memang cukup, ini tadi ada deskripsi, boleh diisi ya. Contohnya ini, silakan diberikan ilustrasinya. Oke, kemudian kalau ini sudah cukup, kalau masih mau ditambahi nomor induk dan sebagainya, silahkan. Kalau sudah cukup, kita masuk ke bagian 2. Ini tadi bagian pertama ya, ini bagian pertama tentang identitas. Kemudian kita masuk bagian kedua. Kita coba tambahkan bagian di paling bawah ini. Tambahkan bagian, kita klik. Tambahkan bagian. Nah, bagian 2 dari 2. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, contohnya ini soal pilihan ganda. Nah, contohnya itu, bagian soal pilihan ganda. Kemudian kita tambahkan pertanyaan di sini. Pertanyaannya, sebutkan dan alat pernafasan manusia. Ya. Hari sebelumnya saya sambil kelupaan ya. Kita bisa memberikan judulnya. Nah, kalau kita klik, dia akan muncul di judulnya. Langsung muncul di sini. Ya. Ujian, kemudian ini bagian pertama adalah identitas, bagian kedua adalah soal atau soal aja ya, boleh soal. Nah, kemudian ini soal pilihan ganda, kita belum selesai tadi. Kita coba pilih pilihan ganda. Ya. Kalau kita ini menjadi sebuah kuis, tentunya harus ada kunci jawaban. Ya. Kita coba kasih opsi, nggak usah pakai A, B, C ya, karena nanti kita acak. Sebutkan ya, apa alat pernafasan manusia ya, sebutkan kan juga. Nah, itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini kan nggak ada kunci jawaban. Jadi ini bukan sebuah kuis sebetulnya. Ya, hanya pilihan mengumpulkan data. Gitu. Kalau ini mau kita jadikan kuis,
tentunya di sini harus ada kunci jawaban, Bapak. Contohnya di telan ini nanti. Nah, jadikan ini sebagai kuis ya. Jadikan pertanyaan ya. Pertanyaan. Ini jawabannya nanti kita yang akan yang atur, kemudian kita ke telan. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, nanti akan muncul di sini, Pak. Nah, ada kunci jawaban di sini. Kita klik kunci jawaban. Kira-kira kunci jawabannya mana? Hidung. Ini akan ada tanda checklistnya. Jadi sudah ada ceknya. Ini kunci jawabannya. Kemudian selesai. Tadi ada poinnya. Ini ada 10 poin. Monggo nanti poinnya akan menyesuaikan. Contoh saya tambahkan satu lagi pertanyaan. Pilihan ganda lagi ya. Oke. Contohnya di sini. Ya. Ketika kita coba kunci jawaban, nah, nanti poinnya, kalau ini agak mudah nih, poinnya bisa kita kurangi. Jadi nanti total poin berapa, kita bisa membuat skala apa ya, bobot pertanyaannya. Ya, kita kasih jawaban, selesai. Sampai 10 soal ya, Bapak ya. Kalau Bapak Ibu nanti akan menambahkan gambar di sini, supaya di soalnya bisa kita klik nih. Ya, kita bisa kasih gambar. Kita URL, gambar Google ya. Gambar udara, gambar oksigen ya. Orang bernafas. Mana nih orang bernafas? Ya, ini aja. Ya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua ingin mencoba seperti apa sih tampilannya, Bapak Ibu bisa membuat ini pratinjau. Ya. Di pratinjau ini kita bisa cek. Ya. Sama tulis kelasnya, kemudian berikutnya. Nah, di sini nih, ada gambar, ada bisa kita jawab. Kita bisa mencoba menjawab. Lihat skornya. 10 dari 40 ya. Karena tadi kan kita ada berapa soal tadi Bapak Ibu? Ya, ada 2 soal ya. 10 0 dari 20 poin. Ya, karena dia diibaratkan 40 itu adalah ini nilai maksimalnya. Ya. Oh, ini ternyata ada kunci jawabannya di sini ya. Ya, ada 4 soalnya. Ini yang benar. Kita ada salah satu. Soalnya ada 4. Nah, ternyata kita ada kesalahan Bapak Ibu. Kita gunakan satu ya Pak.
Selamat sore Pak Oki. Oke, sudah, selamat sore, Bu. Bentar ya. Mau bertanya. Ada pertanyaan dari Bu Sinta di kolom chat. Ye, mohon Terima maaf tadi. Ye, tadi baru azan, ye, mohon maaf. Ye, Bu Sinta. Oh, diimpor dari kuisis. Ada yang pernah nyoba, Bapak Ibu? Ya, impornya seperti apa sih, gitu ya? Kalau kita mau import soal, gitu ya. Ada Bapak Ibu yang pernah mencoba? Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, kalau untuk dari kuisis, kalau kuisisnya nanti Bapak Ibu eh, coba disimpan ke dalam bentuk PDF, mungkin bisa ya. Coba saya praktekkan ya. Nah, kita buka kuisisnya dulu. Oke, lagi ya. Saya coba kalau hanya linknya tidak bisa ya, Bu ya. Jadi kita memang harus download itu. Download. Saya share screen ya. Saya share screen.
Oke, tadi saya sudah buka Google Form ya, Pak. Ya. Nah, ini yang bisa kita import. Nah, coba ini. Nah, jadi yang hanya bisa kita masukkan di Drive. Bisa, baik. Ya. Kalau kita import pertanyaan, ini harus Oh, bisa. ya. Gimana, Bu? Mohon maaf Pak, ini di formulir saya itu seperti ini loh Pak. Ini Oke, tuh coba. penggunaannya bagaimana? Coba saya izin share Oke. screen bisa. Boleh. Saya udah stop. Nah, ini ada create a quiz. Yang mana, Bu? Ini Pak. Create a quiz. Saya klik ya. Ya, coba klik aja. Sudah ditautkan jadinya ya. Iya. Ini baru tadi, jadi saya kan belum bisa menggunakannya. Nah, saya tanyakan ke Pak Ogi seperti itu. Mungkin tadi sudah apa ya, menginstal add-on-nya atau gimana tadi? Bisa muncul. Install gimana Pak? Di add-on nih, add-on itu seperti ini ya. Di pojok add-on gitu. Jadi mungkin Oh, menambah. ini ya. Ya. Iya, udah. Di sini toh Pak. Di sini. Ya, add-on ini ya. Ya, add-on itu nanti bisa import juga, import dari manapun. Oke, coba. Import quiz sudah masuk. Import quiz sudah masuk, cuma keluarnya di sini. Oh, Iya. kayaknya Terus beda. saya bisa, misal di soal saya ini ya Pak ya. Ini saya belum bisa memasukkan ke Google Form. Windows-nya mungkin beda nih ya, Bu ya, atau entry screen aja share-nya. Pripun Pak? Saya screen-nya masih muncul itu terus. Coba diulang, kemudian share screen-nya entry screen aja, coba biar kelihatan. share screen. Ini. Terus Ya. Yang ketika Ibu import seperti apa? Import quiz itu. belum. Oh, belum. Iya. Saya mau import, jadi saya klik gini toh Pak. Ya. Kita diarahkan ke quizzes. Nah, setelah di quizzes itu saya pilih soal. Saya belum bisa memasukkan soal dari quizzes ke Google Form. Seperti itu. Oke. Tapi tampilannya nggak ada ya di quizzesnya Ibu ya? Enggak. Ya, terima kasih Iya. ya. Ini mungkin baru ini. Ya mungkin ya Pak ya. Saya coba. Iya. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Cinta. Coba kalau import ya, coba tadi saya share screen ya. Kalau tadi saya import, itu importnya adalah import yang ada di satu aplikasi ya. Jadi sama-sama di Google Form. Kalau Bapak Ibu semua ingin menambahkan gitu ya di pertanyaan itu, kita bisa menggunakan add-on-nya di sini sebenarnya. Ya, kita bisa menambahkan add-on untuk menambahkan import soal ya. Kemudian kita bisa menambahkan tambahan berupa timer waktu dan sebagainya. Itu tadi yang bisa saya
saya tambahkan. Oke, itu kalau tadi yang berupa kuisis, adakah yang sama? Bapak Ibu bisa menambahkan otomatis ada kuisisnya di situ, adakah yang selain Bu Sinta? Ini saya coba buat baru juga, menurut saya malah nggak muncul ini. Oke ya, jadi nanti saya coba kalau ada hal yang baru, coba saya akan buat tutorial dan saya akan share di Classroom ya. Dan seperti itu. Deh, Pak. Terus Bapak Ibu kalau sudah sudah membuat pertanyaan dan sebagainya, kalau tadi Bapak Ibu ketika kita buat setelan kuis kok nama kemudian kelas kok menjadi nilai, silahkan Bapak Ibu nanti ketika diklik di sini ada poinnya, silahkan dikasih 0 ya poinnya ya. Jangan ada kunci jawaban. Contohnya tadi di sini ya, kita masih ada kunci jawabannya ini ya. Ya, ada 10 kunci jawabannya. Ini silakan diisi 0 supaya tidak dihitung. Ya, di sini juga poinnya dibuat 0. Supaya kita ketika di set yang terbaca adalah hanya soal-soal yang ada kunci jawabannya seperti itu. Ya. Nanti kalau ada info tentang soal di kuisis nanti saya coba buat konten untuk Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, langkahnya adalah tinggal kita kirim. Bisa tinggal tautkan dan sebagainya. Tapi sebelumnya kalau Bapak Ibu ingin membuat tampilannya lebih menarik, Bapak Ibu bisa membuat ini ada tema, sesuaikan tema di sini. Nah, sesuaikan tema ini kita bisa menambah atau mengganti jenis hurufnya. Contohnya header-nya kita ganti jenis hurufnya gitu ya. Kemudian pertanyaan juga kita ganti. Ya, pertanyaannya kita ganti besar hurufnya, ya itu bisa. Kemudian teksnya juga kita bisa ganti. Gitu. Ya, jadi ada atasnya, ada header-nya, ada pertanyaan dan ada teksnya. Itu bisa kita ganti. Kalau di atasnya, ya, ketika saya preview kok di sini mau ada header di atasnya, Bapak Ibu tinggal pilih gambar saja headernya. Tambahkan gambar. So, kita bisa membuatnya di Canva, ya. Bapak Ibu bisa edit Canva di sini. Kemudian tampilannya juga bisa bagus. Bisa dikasih logo sekolah ataupun yang lain. Ya. Bisa dibuat seperti ini. Oke. Tinggal nanti Bapak Ibu kirim. Ya. Kemudian linknya Bapak Ibu salin. Boleh dipersingkat, boleh. Tidak juga nggak apa-apa. Kita salin. Kemudian dimasukkan di form yang nanti akan saya sampaikan di Classroom. Oke, gitu. Oke. Itu Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya kiri? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas ya. Nanti saya ulangi lagi untuk tugas tantangan 1, kemudian tantangan 2 akan saya revisi lagi di Classroom. Mudah-mudahan semua tidak membingungkan lagi dan sekali lagi saya mohon maaf, mungkin tadi saya kurang cermat dalam men-setting kuisnya, gitu ya. Jadi nanti saya akan infokan lagi di Classroom. Dan jangan lupa untuk presensi saya sudah sematkan juga di Classroom. Saya sudah sematkan, atau Bapak Ibu bisa isi di chat ya. Di kolom chat saya sharekan juga di sini. Tapi Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap submit atau menyerahkan
di classroom ya, jangan sampai kelupaan. Presensi saya sematkan di chat ya, presensi. Tapi ingat Bapak Ibu juga harus submit menyerahkan presensi juga di classroom. Yang masih belum menyerahkan tugas atau menyerahkan tugasnya di classroom, silahkan walaupun terlambat Bapak Ibu tetap serahkan ya. Oke, silakan sambil mengisi presensi. Mohon izin Bapak Ibu kita coba sesi foto yuk, kita berfoto bersama. Kan ya, saya kasih apa-apa. Saya hilangkan dulu zoom-nya. Ya, yang bisa open cam, silahkan open cam. Ada 43 ya, 1, 2, 3. Wih, ada Mbak Natali juga ya. Halo Mbak Nat, selamat sore Mbak Nat. Selamat sore Pak Uki, aku mah Ya. jadi penyelundup. Aku lagi jadi penyelundup malah dipanggil. Iya. Kamu disapa dong Bapak Ibu guru. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Aku lagi jadi mata-mata ceritanya. Iya. Dari pengen lihat Pak Oki. Selamat sore Pak Bapak Ibu. Saya dengan Natalia dari tim adoption, dari adoption dari Google for Edu ya. Saya ada di tim adoption. Posisi saya ada di Jakarta. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya hari ini ya, sore hari ini untuk belajar bersama karena nantinya tujuan kita akan menjadi kandidat sekolah rujukan Google yang mana yang masih OTW ya dari Jogja nih. Kampung kelahiran saya malah belum ada tempat saya. Ayah saya bukan sayanya, saya orang Jakarta. Semoga sesi hari ini bersama Pak Oki bermanfaat. Kalau ada yang nggak ngerti mohon ditanyakan ya. Sebelum ini masih L0 toh? Ya. Oke, belum Ya. L1. L1-nya nanti dengan Pak Top. Oh, oke. Yeah. Jadi untuk L0 ini sebenarnya lebih ke pembiasaan Bapak Ibu ya, penggunaan Google Tools. Kalau memang Bapak Ibu ingin sekolahnya menjadi kandidat sekolah rujukan Google, nah disinilah saat yang tepat nih, mulainya dari sini nih, dari L0 ini untuk membiasakan memakai alat-alat Google. Bukan hanya pada saat trainingnya Pak Oki doang. Gitu ya. Jadi bukan hanya pas Pak Oki ada, pakai Google, kalau nggak ada ya wes, nggak gitu ya. Jadi memang harus dibiasakan, karena nantinya Bapak Ibu akan lanjut ke L1 ya, untuk sertifikasi dan L1-nya susah-susah gampang. Gitu ya, ada jebakan Batman juga nih pertanyaannya gitu. Jadi dirasa gampang tapi ternyata susah-susah juga. Jadi disinilah kesempatan Bapak Ibu bisa belajar ya sama Pak Oki gitu. Sekian, mohon maaf saya datangnya di akhir gitu ya, cuman pengen lihat doang. Masih ada 2 sesi lagi toh Pak? Ya, ada 2 sesi. Dan ini hari ini saya kemarin dapat oleh-oleh dari Mbak Nat. Ini mau saya kasih untuk Bapak Ibu guru yang belajar mandirinya presentasinya lebih dari 15 ini gitu siap. ya. Nanti Ya. kalau ada yang cakep lagi saya kirimin tumbler Pak Oki, tapi mesti cakep. Ya, oke. Siap. Ya, kalau nggak cakep nggak dikirimin, kirimin doa doang. Ya.
notebook juga. Ayo Bapak Ibu, siapa ini yang capaiannya pelatihan mandirinya paling tinggi? Yuk, siapa yang merasa paling tinggi? Siapa? Yuk. Pasti saya, oke. Pak Effendi, berapa Pak Effendi? Berapa persen belajarnya? Atau yang lain ada? Pokoknya kita tunggu hasil post-test dan pre-test dan post-test kembali. Ya. Kita tunggu hasil akhir ya Pak Oki ya. Oke, siap. Nanti kalau cakep baru saya kasih Ya, dikirimin. ya. Ya, Siap, kalau Pak. nggak Kirimin tablet. ya kalau nggak cakep saya kirimin doa biar nanti nilainya bagus. Oke. Oke, ada di kalender kan ya Pak Oki ya next. Ya, Nextnya besok Selasa tanggal 8, Mbak Nat. Oh, enggak. Oke. Oke, kalau gitu Pak Oki makasih banyak. Emang itu harus pakai belangkon gitu? Apa hari Kamis harus pakai baju daerah? Kebetulan ini hari Kamis PON, jadi lahirnya Yogyakarta. Kami semua harus pakai baju adat. Gitu. Oh, keren banget. Kalau yang ibu-ibunya mesti pakai kebaya berarti. Ya, Aman. betul. Ya. Oh, ini Mas Mei sudah ada 94%. Wah, Silakan keren. Mas Mei coba di share screen ke kita, Mas Mei. Langsung saya kirim ini ke Gunung Kidul. Set. Gitu. Belum, post-testnya belum. Nanti ada lagi dari Mbak nanti Mei prosesnya. Ya. Ini khusus dari saya ini ya. Oh, khusus, wah, sweet banget Pak Oki, baik Iya, sekali Pak. dia. Spesial ini. Oh, spesial. Spesial dari Mbak Nat, tak kasihkan Bapak Ibu guru yang belajarnya luar biasa. Ayo, siapa yang mau share screen menunjukkan paling besar persentase belajar mandirinya ya? Saya kasih. Ini langsung. Pak Oki emang totalnya cuma 43, 40, 42. Apa berapa sih? Emang 40, emang 40-an, 40 kalau dikurang saya. 40 atau harusnya ada lagi? Totalnya 49, Mbak Nat. Oh, total 49. Ya, tapi ada beberapa yang izin juga karena ada tugas. Ya. Ini ada Bapak Ibu Kepseknya juga nggak? Ibu ada ini Bu Wantini dari SLB 2 Gunung Kidul. Halo Ibu Wantini. Ya, kemudian ada Bu Supin masih hadir di sini. Oh, Bu Supin enggak ada ya. Yang ada Pak. Ya, oke. Selamat sore Ibu Natali. Oh, selamat sore. Nah, ini Bu Kepala Sekolah nih Bu, luar biasa nih semangatnya. Ini kemarin ngomong pakai bahasa Jawa itu ya? Ya. Pakai bahasa Jawa. Geng. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih Mbak Nat sudah menyempatkan bisa hadir di kelas hari kedua ini untuk memberikan semangat Bapak Ibu guru yang ada di Gunung Kidul. Mudah-mudahan semangat belajar luar biasa. Tujuan kita tidak hanya KSRG, tapi bagaimana mengoptimalkan pembelajaran di sekolah masing-masing. Gitu. Dengan tentunya Google yang hebat. Betul. Nah, betul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri sesi kita ini udah jam 3 lebih 2 menit dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini, belajar bersama-sama hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan terlebih untuk kemajuan pendidikan di negara kita. Berdoa dipersilahkan. Rabbil alamin. Amin. Doa cukup. Terima kasih. Jangan lupa untuk presensi dan membuka classroom-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu Wantini. Terima kasih Mbak Nat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.